الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam perjanjian lama tuh bang, satu kan jangan menuhankan ada Tuhan apa? Pokoknya mengesahkan Tuhan. Nomor 5 itu yang menghardik atau hormatilah orang tua, itu dilanggar gak sama Yesus? Nanya sama siapa? Iya. Capek wakil. Nanya sama siapa? Nanya sama siapa? Pernah dengar nggak pernyataan Yesus di dalam Yohanes yang mengatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok? Pernah dengar nggak? Enggak. Nah, makanya jangan asal Iya, nanya. ada di Bible itu. Ya, Yang nanya oh iya aku dengar burung dah. masih mau datang besok. Yang nanya Oji kok aku pula yang kena. Masih mau datang besok, Ji? Bertanya tentang Yesus. Di Yohanes 10 nomor 8 itu. Oji. Hadir abang. Bacalah itu Yohanes 10 nomor 8. Ya, gini bang, maksud saya gini, di dalam 10 perintah Tuhan yang nomor 5-nya itu kan hormatilah orang tua, sedangkan Yesus pada saat kehabisan anggur itu menghardik ibunya dengan kata wanita gitu. Hai perempuan, dengan di situ ada tanda seru, berarti itu sedang bernada tinggi, itu gimana Pak? Iya, itu masih belum apa-apa itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Yohanes 10:8. Duluan mana Yesus dengan Maria? Duluan Maria lah, Nah, Maria disebut sebagai apa di situ? maling. Makanya jangan kotori mulut dengan pertanyaan yang menyusahkan otakmu. Iya. Kena lu Ji. Aduh ngeselin banget dia, kena banget udah ngesel kena banget. Aduh mantap banget kena lu. Seneng gua. Wah, saya kan Ayo salah lagi aja. lanjut. Iya. Seneng gua. Jarang-jarang kena lu. Nah, makanya kan dibilang gitu, berarti Yesus itu secara langsung atau gimana ya, itu telah melanggar hukum Taurat yang apa yang diperintahkan sama Tuhan gitu bang, atau gimana? Gimana? Ya, secara langsung atau tidak langsung itu berarti Yesus itu telah melanggar 10 perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada umat gitu kan? Kamu tahu nggak ya? Di dalam pengabaran Rasul Paulus menurut tetangga kita, iya kan? Dia itu membatalkan semua hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Paham tidak tuh? Sampai dia harus apa? Mati secara terkutuk. Kenapa dia mati secara terkutuk? Baca Ulangan 21 nomor 23. Orang yang melanggar hukuman aturan Tuhan, di mana pelanggarannya itu setimpal dengan penjahat, dia harus dihukum mati. Paham? Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Orang Kristen terkutuk karena tidak melakukan Taurat dengan perbuatan, tapi kutukannya itu dihapuskan karena ditanggung oleh Yesus. Nggak paham juga? Belum paham juga? Jadi Yesus itu melanggar semua aturan Tuhan sehingga dia harus mati terkutuk. Belum paham juga? Mau ku tarik itu bibir kau sampai panjangnya 2,5 meter. Belakangnya nggak enak kayak gitu. Itulah di dalam Al-Quran mengatakan, wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang seorang nabi rasul kepada mereka kecuali mereka olok-olok, dihinakan, dinistakan nabi itu ketika datang. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang nabi pasti dihina. Lut dihina, Daud dihina, siapa lagi yang datang? Salomo dihina, siapa lagi? Musa dihina, siapa lagi? Pokoknya semua. Al-Quran itu nggak pernah bohong.
Terakhir Nabi Isa, Itu nggak ada, nama- Bang Caca. namanya diganti menjadi nama orang Yunani. Apalagi dituduh sebagai penghapus segala hukum Tuhan dengan cara mati terkutuk. Apalagi dituduh membentak ibunya. Apalagi dituduh mengatai orang tuanya sendiri sebagai pencuri dan perampok. Nggak ada yang lolos pokoknya. Bang satu, mohon maaf bang, Bang. Ya, Maaf, udah siap satu dimaki. Pertanyaan aja dah. Bang Emrus sudah siap dimaki. Oh iya, jangan ampun. jangan. Ya kalau dimaki Hajar aja, aja, Bang, hajar, jangan Bang. ampun. Jangan Bang, aduh. Enggak, itu waktu Yesus apa? Sama dulu nih, sama dulu ada itu. Nathan nih. Sedikit lagi. Selamat malam Yesus Pak Jonathan. Assalamualaikum. Aku tanya nih. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya belakangan. Pak Dinatan ini kan pimpinan kita yang ada di Medan sana. Iya. Suaranya nggak bagus. Ini Bang. Halo. Silakan Pak. Ini Silakan Pak Nathan. Silakan. hilang jaringannya. Oke, saya lanjut lagi ya. Berarti secara langsung itu kan Bible mereka ini Enggak, atau Bang, di Bible itu secara langsung atau tidak langsung itu menghinakan para rasul-rasul Allah ya Bang ya. Iya, menghina. Al-Quran mengatakan itu. Makanya semakin belajar apologet, berbicara mengenai tentang Bani Israel, ahli kitab, iman kita semakin kuat. Kenapa? Yang diuraikan Al-Quran itu pasti betul. Dan kita langsung yang sebagai apologet ini paham benar. Karena kita baca Bible-nya. Contoh lagi, ketika kemudian dikatakan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya orang-orang ini diterangkan oleh Allah sebagai orang yang kemudian gemar menyembunyikan kebenaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lagi kemudian mengelak bahwa kebenaran Al-Qur'an itu mutlak absolut. Mau kayak mana? Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an, wa minal ladzina qalu inna nasara akhasna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian, tetapi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Tengoklah sekarang apa yang terjadi dengan mereka yang mengaku sebagai Nasrani. Antara sekte ini dan sekte ini, yang sekte ini tak ada akur-akurnya. Untuk ibadah satu gereja aja mereka nggak sanggup untuk memadamkan rasa kebencian dan permusuhan di antara mereka. Tengok itu bukti. Gimana bos? Benar kan? Benar. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Al-Quran banyak menerangkan tentang kitab-kitab terdahulu yang mereka sembunyikan. Dan itu betul adanya. Itu betul. Jadi sangat disayangkan kalau seorang apologet ya masih juga meninggalkan sholat, masih juga melalaikan puasa, masih juga mengecewakan istri, masih juga menyakiti hati suami, anak-anak. Ya, kenapa? Karena kebenaran Al-Quran itu mutlak kita sudah rasakan. Iya kan? Orang-orang di luar sana, orang Islam yang hanya yang hanya mendengarkan ceramah. Ahli kitab itu melakukan penyembunyian data-data. Mereka menyembunyikan firman Allah yang datang kepada mereka. Mereka mencampur adukkan dengan hak dan batil. Mereka cuma mendengarkan, tapi tidak pada poin membuktikan kebenaran dalam hal kebenaran absolut yang diurai oleh Al-Quran. Kalau kita apa?
menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Nah, terbukti mereka menyembunyikan. Dari mana kita tahu? Dari kitabnya sendiri. Apa pembuktiannya? Sederhana. Di dalam kitab mereka dikatakan, aku mendengarkan suara dari di dalam Kisah Para Rasul 26. Kalau nggak salah ya. Aku mendengarkan suara dari langit yang menyeru kepadaku dengan bahasa Ibrani. Nah, mana seruan yang menggunakan bahasa Ibrani yang datang kepada Paulus itu mana? Ada? Nggak ada. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Jadi kebenaran Al-Quran itu tidak ada keraguan. Oke, sobat, musimu datang besok. Lanjut. Dinda Juma. Iya. Dinda Juma, ada satu nih Dinda Juma untuk Matius Bang, saya tadi 26 belum nanya, Bang. nomor 2. Ini nggak sopan Matius kali 26 panggil nomor saya 2. adik. Siapa sih orang ini? Tuan mana saya dengan sampean? Halo, tuan saya. Ya, Tuan saya, Dinda. Aku Bang Zuma. Aku Bang Zuma. Jauh. Dirimu Jauh. siapa? Iya. Aku udah tua, Bang Juma. Umur berapa? Jadi pantas aku udah di atas 50. Oh, adik saya ini. Yang sopan. Waduh. Gak ada yang boleh. Gak ada yang boleh panggil saya adik. Ini serius ini, Nggak Dinda. boleh. Ini serius. Nggak boleh, Aku nggak pengen boleh. tahu, takutnya Semua panggil saya. dilemparkan oleh mereka. Gak boleh. kepada kita, Tunggu. gitu. Pendeta Ini Matius- Narten Male, Pak Martin Nale aja Iya. dengan pendeta Yang siapa ahli. tuh? Yang satu lagi, yang orang Palamsen bawa aja panggil abang sama saya. Di situ panggil adik. Iya. Dak Sopian. Nggak Sopian Anda. Bercanda. Kalau Bang, gitu bercanda. kita kalau nggak sopan sama Oke, Bang oke. Juma diturunkan aja ya Bang ya. Pak Bawang Bercanda, ini juga yang satu ini serius sekali. Serius Ya, aja diambil. Wih, Ya itu tadi, saya kan galak dia. Jadi ini yang Matius 26 nomor 2. Di situ tinta merah ya. Ini kayaknya mengenai Paskah. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yang pertama yang ingin saya tahu, ini apa benar ini adalah ucapan Yesus, karena katanya tinta merah itu ucapan Yesus. Yang kedua, ini maksudnya gimana ya, Dinda? Silakan. Saya ingin tahu ini buat amunisi kita. Oke, jadi gini.